Selamat siang yang kami hormati Ibu Direktur Utama, rekan-rekan manajer, beserta seluruh staf ahli. Saya Amelia dari bagian IT selaku teknis operasional Zoom meeting hari ini mengonfirmasi bahwa ruang rapat utama telah dibuka, sistem perekaman telah aktif. Mohon kerjasamanya untuk memastikan kamera tetap menyala selama rapat berlangsung. Selanjutnya, kendali ruang virtual saya serahkan kepada Saudari Sekretaris selaku moderator pendamping. Silakan Saudari Maira. Terima kasih Saudari Abel. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Direktur Utama, Ibu Mita Indriyaningsih. Yang kami hormati jajaran manajer divisi serta staf ahli yang telah hadir dalam ruang virtual ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita dapat menyelenggarakan rapat pleno evaluasi kinerja keuangan dan operasional kuartal perusahaan. Sebelum memulai agenda inti, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Memasuki acara pertama, yaitu pengarahan sekaligus pembukaan rapat secara resmi oleh pimpinan tertinggi perusahaan. Kepada yang terhormat Ibu Direktur Utama Ibu Mita Indriyaningsih, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Maira dan Saudari Abel. Selamat siang rekan-rekan manajemen sekalian. Agenda rapat plan kita hari ini sangat krusial, yaitu menindaklanjuti adanya pembengkakan anggaran over budget yang terjadi di kuartal ini. Pada lini operasional dan beban upah tenaga kerja, perusahaan dituntut untuk mengambil keputusan strategi agar tidak terjadi pemborosan arus kas yang berlarut-larut. Saya meminta laporan yang komprehensif, transparan, dan berbasis data konkret dari masing-masing divisi agar hari ini kita bisa mencapai mufakat keputusan final yang teknis. Jalannya pemaparan materi saya serahkan kembali kepada sekretaris selaku moderator. Silakan. Terima kasih arahannya Ibu Direktur Utama. Sebelum memasuki presentasi, manajer serta staf dipersilahkan untuk masuk ke breakout room terlebih dahulu untuk melakukan diskusi. Baik rekan-rekan, sesuai kebutuhan koordinasi tiap divisi, breakout room akan saya bagi menjadi dua ruang terpisah, yaitu breakout room 1, divisi operasional, dan breakout room 2, divisi SDM. Mohon setiap peserta memasuki room sesuai divisinya masing-masing untuk melaksanakan diskusi internal dan penyesuaian timeline tindak lanjut. Baik, agenda pertama adalah pemaparan laporan, performa, dan evaluasi efisiensi dari divisi operasional kepada manajer operasional Ibu Yosmi Nurwanda dan staf operasional Saudari Anissa Maharani. Disilakan. Terima kasih moderator. Selamat siang Ibu Mita dan rekan-rekan. Kuartal ini divisi operasional menghadapi tantangan manufaktur yang cukup pelik. Rincian performa dan analisis kendala di lapangan akan dijabarkan langsung oleh staf saya. Kepada Saudari Nisa, silakan Nisa. Baik, terima kasih Ibu Yasmi. Sebelumnya, kepada Ibu Direktur, Ibu Mita yang saya hormati, dan rekan-rekan semua yang dapat hadir di rapat kali ini. Memasuki masalah inti, meninjau dari slide pertama pada layar monitor rekan-rekan sekalian, dapat kita lihat bersama bahwa indikator utama realisasi output unit mobil kita pada kuartal ini berhasil mencapai target secara penuh, yaitu sebesar 100%. Namun, tantangan finansial yang mendesak adalah penyerapan anggaran operasional kita yang saat ini membengkak hingga menyentuh angka 112%, yang berarti telah terjadi over budget sekitar 12%. Saudara Almaira, mohon dibantu untuk memindahkan ke slide kedua. Terima kasih. Memasuki slide kedua mengenai analisis masalah. Pembengkakan anggaran ini disebabkan oleh 3 akar masalah utama. Masalah yang pertama yaitu dari faktor eksternal, yaitu fluktuasi harga baja global yang mengalami kenaikan sebesar 5%, yang langsung mendongkrak nilai COGS per unit mobil. Masalah yang kedua yaitu dari faktor internal mesin,
telah terjadi downtime berulang pada mesin perakitan tua di lini utama yang menelan biaya darurat sebesar 500 juta. Dan masalah yang ketiga, pada lini material, proses pengecatan manual yang kita jalankan kurang efisien sehingga membuang bahan kimia dengan tingkat scrap rate mencapai 4%. Dampak domino dari downtime mesin tua tersebut memicu antrean pengerjaan unit yang tidak efisien di pabrik. Demi mengejar kuota harian yang tertinggal, tim di lapangan terpaksa melakukan kerja lembur secara masif. Hal inilah yang memicu pembengkakan biaya lembur operasional yang tidak pernah dirancangkan sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih, Nisa. Saudara Almaira, mohon dipindahkan ke slide ketiga. Menanggapi dampak domino tersebut, pada slide ketiga ini, Divisi Operasional mengajukan solusi strategis jangka panjang berupa pengajuan investasi belanja modal senilai 4,5 miliar untuk pengadaan lengan robotik baru. Implementasinya adalah menggantikan unit mesin tua di lini perakitan utama dan menerapkan otomatisasi penuh pada lini pengecatan guna menstandarisasi kualitas. Proyeksi keuntungan yang kami tawarkan adalah penghapusan biaya downtime secara total, memotong biaya lembur secara signifikan, serta menekan scrap rate pengecatan dari 4% menjadi di bawah 1%. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Divisi Operasional. Selanjutnya kita melangkah ke agenda kedua, yaitu pemaparan laporan pengelolaan biaya tenaga kerja dan produktivitas pabrik dari Divisi SDM. Sebelum ditinjau secara menyeluruh oleh ini, keuangan. Kepada Manajer SDM, Ibu Nabila, dan staf SDM Saudari Kiara, disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang Ibu Mita dan rekan-rekan manajemen. Sebelumnya merespon adanya indikasi lonjakan beban upah lembur tenaga kerja di area produksi pabrik, Divisi SDM telah melakukan audit internal yang ketat terhadap penataan manpower harian kita. Yang pada hari ini rincian datanya akan disampaikan oleh staf saya, yaitu Ibu Kiara, silakan. Baik, terima kasih Bu Nabila. Untuk sebelumnya, pada Direktur Ibu Mita, meninjau slide pertama yang dibantu tampilkan oleh Saudari Maira, dapat kita lihat bersama bahwa akibat adanya lonjakan pengeluaran lembut di area produksi tadi, penyerapan anggaran internal divisi SDM kita ikut terdampak dan mengalami over budget sebesar 5% dengan persentase penyerapan total berada di angka 105%. Saudari Maira, mohon dibantu untuk memindahkan ke slide kedua. Terima kasih. Pada slide kedua ini, kami memaparkan hasil temuan audit mengenai melesatnya total upah lembur produksi hingga menyentuh angka 1,2 miliar. Temuan lapangan kami membuktikan bahwa lembur ini terjadi murni karena keadaan darurat operasional, mirisnya dipicu oleh ketimpangan produktivitas. Terjadi gap kecepatan kerja yang cukup jauh, di mana pekerja pada shift malam, ritme kerjanya lambat secara signifikan dibandingkan dengan shift siang. Pola lembur ini sayangnya telah mengakar menjadi metode kerja tetap harian karyawan untuk mendongkrak pendapatan pribadi mereka. Baik, izin melanjutkan dari Ibu Kiara tadi. Menghadapi pemborosan pengeluaran ini, kami telah menetapkan dua strategi yang sangat konkret dengan masalah tersebut. Yang pertama adalah menghapus lembur via cross-shifting. Maksudnya adalah merombak semua jadwal kerja dan meratakan distribusi pekerja senior berpengalaman ke semua shift, termasuk shift malam. Yang kedua adalah memberlakukan zero recruitment, yaitu dengan membekukan total perekrutan karyawan, ya kontrak baru untuk menstabilkan struktur beban biaya tetap atau fixed cost korporat. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi lembur ke sifat aslinya, yang hanya dilakukan untuk kondisi darurat, bukan sebagai metode tetap harian. Selanjutnya, mohon maaf untuk Ibu Maira untuk slide terakhirnya. Baik, untuk slide terakhir adalah dengan kebijakan zero recruitment tadi, kami berhasil mengamankan sisa anggaran. Dengan itu, kami merekomendasikan usulan relokasi sisa anggaran tersebut secara produktif ke dalam dua pos operasional strategis guna mendukung penuh visi otomatisasi pabrik.
Pos pertama sebesar 800 juta yang akan dialokasikan khusus untuk budget pelatihan atau upskilling operator lama agar mereka mampu mengoperasikan mesin robotika baru di lini produksi. Hal ini bertujuan untuk menyukseskan visi otomatisasi pabrik secara mandiri. Yang kedua adalah untuk pos kedua sebesar 1,9 miliar yang dialokasikan sebagai insentif performa atau sebagai bonus tambahan kepada karyawan berupa apresiasi tunai bagi tim ini produksi yang berhasil mencapai Key Performa Indicator atau KPI dengan target zero defect. Melalui strategi integrasi ini, kita dapat menekan biaya lembur sebesar 1,2 miliar sekaligus meningkatkan kapabilitas internal tanpa ada pengurangan tenaga kerja atau PHK. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan sebagai perwakilan dari Divisi SDM. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Divisi SDM. Seluruh laporan pemaparan dari aspek manufaktur dan ketenagakerjaan telah dipaparkan. Selanjutnya kami persilahkan kepada lini keuangan untuk meninjau secara menyeluruh kelayakan anggaran gabungan ini kepada manajer keuangan Bapak Asari Ganang dan staf keuangan Saudari Hajika Sastra. Disilakan. Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator Saudari Maira. Yang selanjutnya tidak lupa juga kami ucapkan selamat siang kepada Ibu Direktur Utama dari Garagelo Corporation dan juga rekan-rekan kerja sekalian. Langsung saja, berdasarkan dari analisis makro arus kas keuangan perusahaan pada kuartal kali ini, margin laba kita memang mengalami tekanan berat yang diakibatkan oleh akumulasi pembengkakan biaya operasional dan juga anggaran sumber daya manusia. Namun setelah menyimak dari paparan dari kedua divisi, yaitu divisi operasional dan juga divisi sumber daya manusia, divisi keuangan melihat adanya titik temu efisiensi yang sangat rasional. Untuk itu, Saudari Cika sebagai staf keuangan, silakan dijabarkan hasil analisis kelayakan keuangan kita. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Direktur, Ibu Mita, serta rekan-rekan kerja semua. Sebelumnya, mohon dibantu untuk memindahkan ke slide selanjutnya. Baik, terima kasih. Izin untuk menyampaikan hasil analisis kelayakan keuangan kita. Meninjau pengajuan CAPEK otomatisasi sebesar 4,5 miliar dari divisi operasional. Kas inventasi perusahaan pada dasarnya sangat layak dan siap memandai. Karena proyeksi ROI yang ditawarkan konkret untuk menebus biaya downtime mesin tua sebesar 500 juta. Mohon izin untuk dibantu memindahkan ke slide selanjutnya. Baik, terima kasih. Kemudian, menanggapi laporan dari Divisi SDM, Keuangan memberikan penilaian positif dan rekomendasi persetujuan penuh terhadap sistem cross-shifting. Langkah penghapusan lembur tersebut secara otomatis akan memotong pemborosan kas upah sebesar 1,2 miliar kuartal ini. Mengenai usulan realokasi, sisa dana pembekuan rekrutmen sebesar 800 juta untuk pelatihan peningkatan keahlian atau upskilling, serta 1,9 miliar untuk intensif target zero defect. Keuangan menilai alokasi ini sangat produktif karena investasi pada sumber daya manusia tersebut akan menjamin standarisasi kualitas lengan robotik baru berjalan optimal. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Cika telah dijabarkan hasil dari analisis keuangan. Kemudian untuk kesimpulan dari divisi keuangan adalah seluruh draft anggaran gabungan dari ini kami nyatakan disetujui dan siap dicairkan demi menstabilkan struktur kas jangka panjang perusahaan. Saya ucapkan terima kasih dan kembali ke moderator. Terima kasih banyak Divisi Keuangan atas tinjauan dan keputusan anggarannya yang sangat komprehensif. Seluruh analisis angka telah lengkap tercatat dalam draft notula rapat. Memasuki agenda penentu yaitu pengarahan, perumusan kesimpulan, sekaligus pengambilan keputusan final oleh pimpinan rapat. Kepada yang terhormat Ibu Direktur Utama, Ibu Mita Indrianingsih, waktu dan layar dipersilakan.
Baik, terima kasih Saudari Maira. Saya sangat bangga melihat kolaborasi ketajaman analisis dan sinkronisasi laporan yang sangat jeli dari seluruh divisi hari ini. Akar masalah kebocoran kas kita kuartal ini akhirnya telah terbedah secara transparan. Berdasarkan hasil presentasi hari ini, saya melihat sebuah sinergi kinerja sama dengan dan sangat solid antar divisi. Sebagai keputusan akhir rapat, saya secara resmi menetapkan dan menyetujui langkah-langkah strategis berikut. Yang pertama, menyetujui pengadaan investasi lengan robotik senilai 4,5 miliar dengan target peningkatan kapasitas produksi 15% dan batas maksimal scrap rate produksi 1%. Yang kedua, mengesahkan penghapusan jam lembur harian melalui implementasi cross-shifting tenaga kerja berpengalaman dan pembekuan rekrutmen baru zero recruitment efektif mulai minggu depan. Yang ketiga, menyetujui alokasi dana pelatihan sebesar 800 juta dengan dana insentif performa berbasis zero defect senilai 1,9 miliar yang dikunci dengan sistem akuntabilitas kas yang ketat. Saya instruksikan kepada seluruh divisi untuk menindaklanjuti keputusan ini dengan disiplin tinggi. Kompensasi efisiensi biaya harian ini wajib kita dikawal ketat agar target pemulihan profitabilitas perusahaan ini dengan net margin 12% di akhir tahun dapat terwujud sepenuhnya. Saya instruksikan Ibu Yosmi, Pak Ganang, dan Ibu Nabila segera menyusun timeline eksekusi kolaborasi dan diserahkan ke meja saya akhir pekan ini. Rapat saya kembalikan kepada sekretaris untuk ditutup. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Direktur Utama atas keputusan bijaksana yang telah ditetapkan. Sebelum ruang virtual ini diakhiri, izinkan saya selaku notulis membacakan resume singkat kesimpulan notula rapat hari ini. Rapat terlaksana hari ini melalui media Zoom meeting, dipimpin oleh Direktur Utama dan dihadiri secara quorum oleh seluruh kepala divisi beserta staf ahli. Hasil keputusan mutlak disetujuinya anggaran capex otomatisasi sebesar 4,5 miliar rupiah, penghapusan biaya lembur sebesar 1,2 miliar rupiah, melalui sistem cross-shifting, pembekuan rekrutmen pegawai kontrak baru atau zero recruitment, serta pengesahan anggaran pelatihan senilai 800 juta rupiah dan insentif KPI 1,9 miliar rupiah. Tindak lanjutnya adalah pengumpulan draft timeline implementasi kolaboratif diserahkan selambat-lambatnya akhir minggu ini. Dokumen notula resmi rapat ini akan saya susun rapi menggunakan format Microsoft Word standar kedinasan. Dimintakan tanda tangan elektronik kepada Ibu Mita Indrianingsih dan segera didistribusikan ke email korporat masing-masing divisi. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama atas kelancaran koordinasi rapat hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat koordinasi pleno evaluasi anggaran secara resmi dinyatakan ditutup. Kepada rekan-rekan dipersilahkan untuk meninggalkan ruang virtual Zoom meeting. Terima kasih dan selamat siang.